Oke, sini dulu. Oke, kali ini gue bakal nge-camp di dekat rumah gue sendiri. Bareng namanya siapa? Akram. Nih, namanya Akram. Ini anaknya om gue. Kali ini gue bakalan bawa dia buat nge-camp. Cuman biasanya pertengahan malam dia suka balik. Dijemput sama bokapnya. Oke, kita nge-camp dulu. Oh ya, camp kali ini gue bakalan bahas tentang equipment gue biasa gue camp, atau mungkin gue nanti bakalan saranin equipment camp yang buat pemula sama yang pemula aja deh kita bahasnya. Oke, let's go. Karena gue kan tiang buat flysheetnya pakai trekking pole, dan ternyata trekking pole-nya rusak, dan otomatis gue harus ngambil bambu, cari bambu berarti. Oke? Siap, let's go. Cari bambu. Nah, sekarang udah ada nih pohon bambunya. Ini kita cari tiang yang paling gede, yang paling enak buat buat flysheet. Gak apa-apa kan kesini? Hati-hati, banyak nyamuk ya, oke? Awas. Kita polnya pakai ini dia. Bagus. Sini. Kacang. Si Tatam lagi Tam. Jangan di situ. Joget yang jauh Tatam. Tatam gini, yang gini. Gitu. Udah beres, ngambil. Aduh. Ketusuk. Kita ambil 2 tiang. Aku mau yang mana tadi? Hah? Yang mana? Apanya? Mana tadi? Ini mah buat tiang. Ayo, let's go. Ini mau buat apa? Aku yang kecil. Jangan kotor. Gatel. Iya. Let's go. Ayo, let's go. Let's go. Let's go. Oke, karena gue udah dapet tiangnya lagi, kita rombak lagi.
Oke. Tiangnya udah gue ganti. Hasilnya kayak gini. Meja-mejanya kayak gini. Wah, mau kemana? Oke, kayak begini hasilnya. Gue bikin terasnya kayak begini. Cuma sih ada beberapa yang kurang menurut gue, kayak misalkan buat gantungan nesting, buat gantungan apa-apa segala macam yang digantung-gantung. Gue biasanya bikin DIY sendiri, nggak pakai brand-brand. Dan kayak beginilah. Duh, tendanya masa mengkerut gini sih, jelek banget. Kayaknya ketarik sama si flysheetnya. Oke. Kali ini buatnya kayak gini doang. Mungkin nanti ada beberapa yang bakalan gue rombak. Tapi so far menurut gue kayak gini udah asik. Dan nanti gue bakalan podcast malam, tepatnya di sini. Sebenarnya gue belum bawa barang-barang makanan, logistik, karena rumah gue dekat di bawah. Jadi gue diriin tenda dulu, habis itu baru nanti setelah maghrib mungkin gue baru naik, karena memang dekat rumah banget. Gue cuman mau bahas-bahas tentang equipment, apa aja nih yang equipment yang gue pakai, terus apa aja sih yang nanti yang harus kalian bawa pada saat camping pertama kali. Itu aja. Lanjut malam. Oke. Gue beres-beres dulu. Sip. Balik lagi. Setelah tadi siang gue bikin tenda, bukan bikin tenda sih, maksudnya berdiriin tenda dan sedikit pakai ornamen. Gue sekarang seperti kata gue tadi bilang, gue bakalan bahas tentang gear apa aja yang gue bawa. Semoga suaranya kedengeran ya. Gue soalnya nggak pakai mikrofon, yang mikrofon wireless kayak begitu. Tadi gue sebenarnya udah ngerekam pakai kamera, cuman ternyata gue lupa charge. Sayang banget ya. Dan pertengahan jalan itu mati. Oke. Yang pertama gue bakalan bahas tentang apa aja yang gue bawa biasa kalau misalkan lagi vlog atau misalkan lagi nge-camp. Dan yang kedua itu adalah tips-tips buat para pemula, atau misalkan apa aja yang harus dibawa sama pemula. Nah, yang pertama gue buat alat vlog itu biasanya gue bawa kamera ini. Alhamdulillahnya si kamera ini tuh bukan punya gue. Kamera ini tuh punya orang, adalah temen gue. Dia bersedia meminjamkan kameranya dengan baik hati dan tidak sombong pada gue. Jadi ini udah mungkin ada lebih 1 bulan di rumah gue. Dan yang kedua itu ada tripod kameramen gue yang selalu ikut sama gue. Meskipun gue pada awalnya tripodnya itu pakai bambu atau misalkan pakai kayu, guys, sekarang pakai tripod. Kering. Nah, alat-alat vlog gue cuman itu aja. Paling gue bawa power bank, bawa baterai, terus bawa memory card kayak begitu. Terus selanjutnya itu alat-alat camp gue. Sebenarnya kalau misalkan alat-alat camp sama aja ya sama orang-orang yang camp biasanya. Misalkan tenda, flysheet, terus ornamen sebagainya, segala macam. Nah, gue tenda pakai Big Adventure Tambora 2P 2 person, kapasitas 2 orang. Terus gue pakai flysheet. Ini sebenarnya flysheetnya berat banget sih, karena bahannya bukan dari kayak flysheet biasa, misalkan flysheet tenda pandangan kali ya. Cuman lumayan lah buat ngecamp sendiri, nggak jauh-jauh. Jadi gue lumayan pakai ini. Kalau misalkan naik gunung beneran, pakai flysheet yang lebih enteng, jadi gampang dibawa kemana-mana.
gitu. Terus ornamen-ornamennya kayak misalkan bendera gue pakai bigas venture. Terus lampu tumbler gue pakai yang biasa aja, yang murah, karena sama aja, yang penting menarik perhatian ketika ngecamp di camping ground gitu. Terus gue pakai meja, gue selalu bawa meja ini sama kursi satu set pakai daulagiri. Terus lampu-lampu tenda yang depan sama belakang itu gue pakai daulagiri. Ini lampu-lampu yang lagi nyorot itu pakai HP sama power bank. Gue bawa power bank solar, jadi kalau misalkan kalau naik gunung gue power banknya tinggal ditempel. Cuman ya masih abal-abal lah power banknya, belum bagus-bagus amat. Jadi gue sih ada niatan beli power bank yang dari Nature Hike, lumayan harganya. Terus gue bawa alat-alat masak, nesting dan kawan-kawan, gas beserta kompornya. Sama gue nggak lupa bawa water bag, jerigen gitu, tapi jerigen lipat yang bisa dilipat, jadi masuk ke tas tuh lumayan tidak memakan tempat lah. Terus gue selalu bawa cangkir buat kopi atau misalkan teh. Gue pengen rokok dulu yang kayaknya nih. Das. Dan gue punya survival kit, gue selalu bawa survival kit gue. Pisau, ini gue bikin sendiri, bahannya dari golok bekas, jadi gue nggak males nempak, tapi ininya, sangkurnya, pisaunya gue bikin sendiri. Yang ini pun sama, gue bikin sendiri. Selanjutnya gue selalu bawa gergaji lipat. Wah, sadis. Nah, gergaji lipat ini gue ngecamp itu ngiblatnya ke Bushcraft. Jadi gue selalu buat kerajinan kalau misalkan lagi ngecamp kayak gini buat ngisi waktu kayak gitu. Terus selanjutnya sleeping bag itu udah pasti, mau serendah apapun bukitnya atau setinggi apapun gunungnya, gue selalu bawa sleeping bag karena tidur itu harus nyaman. Matras tiup gue pakai dari Nature Hike. Apalagi ya, udah sih itu aja. Kalau alat-alat punya gue nggak terlalu banyak. Ini trekking pole, cuman udah rusak, jadi gue pakai buat lampu aja, buat menerangi malam ini. Mungkin itu aja alat-alat gua, dan gue bakalan kasih tips buat kalian yang pemula buat naik gunung. Alat-alat pribadi ya yang harus dibawa. Yang pertama itu sleeping bag, itu harus punya. Yang tadi gue bilang, mau serendah apapun bukitnya, mau setinggi apapun bukitnya, kalau masalah tidur harus nyenyak, pasti dingin. Kecuali lu di Jakarta pakai sleeping bag itu gak mungkin kayak gitu. Selanjutnya itu survival kit, lu harus bawa bukan cuma pisau, tali, korek, lu harus bawa juga, dan obat-obatan pribadi lu harus bawa. Itu soalnya penting banget. Sendal, pemilihan sendal itu yang harus nyaman kalau menurut gua, jadi nggak bikin lecet di sininya. Ini tuh lecet cuy, gua jalan sebentar aja lecet. Jadi tapi kan gua cuman beberapa langkah doang ke rumah gua, jadi nggak terlalu jauh lah. Masih oke lah pakai sendal-sendal gitu kayak begini. Sepatu, pemilihan sepatu juga jangan terlalu kecil, sayang kakinya pasti sakit, jalan pasti memperlambat jalan. Terus di masa pandemi kayak begini, alat-alat makan itu harus pribadi, cocok, biar menjaga keamanan juga, nyaman sama teman-teman. Lebih keren kalau misalkan lu punya tenda sendiri yang buat
kapasitasnya 1 orang, bagus, lebih keren. Apalagi ya, headlamp lu harus punya pribadi, jas hujan lu harus bawa. Yang terakhir paling kalau menurut gue ya power bank, karena power bank itu pasti rebutan sama yang lain. Center itu juga selain headlamp ya, center lu penting kalau misalkan kemana-mana malam-malam. Dan apa lagi ya, makanan itu udah pasti ya, ramean. Kalau misalkan ramean makanan harus bawa. Tapi kalau misalkan solo camp ya kayak gua gini lah, tadi equipment lu harus punya semua. Terus sendok makan tadi udah, sendal udah, survival kit udah. Apa lagi ya, mungkin itu aja sih kalau menurut gua. Buat ya pemula-pemula nggak bakalan naik terlalu langsung tinggi lah, kecuali nekat. Banyak sih yang nekat kalau menurut gua langsung naik gunung yang lumayan tinggi. Itu aja paling. Oh iya, tipsnya itu jangan songong ketika naik gunung. Tapi kalau awal-awal dimaklumi lah songong kayak gitu, tapi egonya dikurangin. Kayak misalkan lu packing tapi lu bebannya enteng. Banyak di circle gue juga kayak begitu, banyak yang kayak misalkan gak mau bawa beban berat. Mohon Anda yang nonton video ini, beban itu harus sama rata ketika naik gunung. Gak ada yang boleh nih, jangan mentang-mentang badan gue gede tinggi gitu harus bawa bebannya harus lebih banyak dibanding kalian yang nonton. Hey, jadi tolonglah, saya juga berat pak, kayak begitu. Jadi ya egonya saling dikurangin lah, disamaratakan waktunya. Terus apa lagi ya, mungkin itu aja sih cukup kalau menurut gua buat ya pemula-pemula. Nggak usah terlalu ribet-ribet bawaan. Kayak misalkan lu bawa carrier tinggi-tinggi, apalagi kalau misalkan ke tempat-tempat biasa carrier-nya bisa tinggi banget. Kalau misalkan ada pelang nempel tuh di pelang, jadi bawanya nggak usah ngeribetin diri sendiri lah, pakai daypack aja lah, biasa nggak usah bawa barang-barang yang menurut gue nggak penting, kayak misalkan boneka dan segala macamnya itulah pokoknya. Terus banyak yang nanya beli barang-barangnya di mana. Gue biasanya di online shop, dan online shopnya ya lu udah pintar lah, bisa milih-milih lah kalau di zaman sekarang ya. Udah jarang yang tipu-tipu sekarang kayak gitu, kecuali di Facebook biasanya banyak yang zong. Oke, paling itu aja sih. Gue tinggal di Bogor. Kalau misalkan lu pengen beli barang di Bogor, ya di Bogor juga banyak. Di Jembatan Merah ada, terus di dekat Jambu 2 juga ada. Bukan Jambu 2, Jambu 2 kalau nggak salah. Jambu 2 ada, dekat-dekat Jambu 2. Terus di Puncak juga ada Konsina, brand-brand lokal juga bagus-bagus, cocok lah buat pemula. Paling itu aja sih. Kayak misalkan celana, jaket, pemilihannya harus tepat. Kalau misalkan terlalu berat ya merepotkan. Paling itu aja tips-tips dari gua. Terus review gear dari gua. Nantiin vlog-vlog selanjutnya mungkin gue bakalan bahas juga gear-gear teman-teman gue. Gear-gear teman gue tuh lebih gila-gila, jadi next mungkin kita review mereka. Oke? Thank you, selamat malam. Karena udaranya udah mulai dingin kayak sikap dia, mohon yang nonton saya sudahi vlog ini. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa, dan terima kasih sudah menonton. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman saudara kalian semuanya demi mensupport channel ini.
Selamat malam.